Akhirnya teman-teman, kita memasuki Jalan Raya Pantura ya. Ini wilayah Jalan Raya Bekasi teman-teman. Dan untuk di jalur sini dia jalanannya rame terus ya, nggak pernah sepi. Karena jalan penghubung antara Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi teman-teman. Jadi untuk yang menggunakan motor pasti lewat jalur sini ya, selain lintas selatan. Akhirnya teman-teman, kita sudah melewati Bekasi Kota ya. Ini saya lurus terus menuju arah Cibitung. Di sebelah kiri kita ini terminal Bekasi Kota teman-teman. Jadi untuk wisata yang akan kita kunjungin itu Paranggombong, Pasir Kole ya. Jadi sebelahnya Paranggombong teman-teman. Jadi ini pertama kalinya ke sana saya. Dan juga untuk rutenya sendiri sih sama kayak ke Paranggombong, tapi nanti kita akan belok sedikit teman-teman untuk menuju arah wisata Pasir Kole. Jadi untuk wisata Pasir Kole sendiri itu meliputi banyak bebatuan ya. Jadi sawah-sawah tapi ada batu-batuan gitu. Jadi batu-batu sungai. Jadi wisatanya itu cakep banget. Kalau di video TikTok ataupun Instagram itu banyak ya yang udah kesana. Dan bagus-bagus sekali teman-teman. Kita masuk underpass Bulak Kapal. Jadi untuk daerah Bulak Kapal sini banyak sekali agen bus ya, bus antar kota dan antar provinsi. Dan dibuatnya underpass ini untuk mengurai macet. Jadi di jalur ini tuh dia macet banget ya kalau di hari kerja atau di hari lebaran mudik. Enggak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Pasar Induk Cibitung. Nah, di depan itu Pasar Induk Cibitung ya. Di jalur ini itu jalanannya suka macet karena putar balik dan masuk ke apa namanya itu Pasar Induk ya. Di sini jalanannya padat banget nih teman-teman. Tapi karena kita masih pagi dan juga hari libur, jalanannya sepi ya. Dan juga di depan itu ada pom, saya mau mampir dulu sebentar di pom teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Di depan itu ada bundaran dan juga ada lampu merah. Dari lampu merah itu saya ambil ke kanan ya, buat masuk ke Jalan Kalimalang. Kita memasuki Jalan Kalimalang. Di sebelah kiri kita ini apa namanya terminal khusus Sinarjaya ya teman-teman, atau PO Sinarjaya. Dari sini kita lurus saja menuju arah apa namanya Meikarta. Dan di sepanjang jalan ini di sebelah kiri kita itu banyak palet kontainer ya. Jadi palet-palet ini itu untuk penempatan barang buat sebelum memasuki kontainer teman-teman, atau peti kemas. Di depan itu ada simpang kalau kalian belok kanan menuju arah tol Jakarta Cikampek atau MM 2100. Jadi kalau kalian ada yang bertanya MM 2100, nah kalian bisa belok ke kanan.
Dari sini kita udah ada 2 jalur ya. Kalau dari awal saya masuk jalur Kalimalang teman-teman dari Bekasi Kota, itu jalanannya kan kecil ya atau sempit, cuman kanan kiri doang. Misal jalur sebelah sini itu khusus arah ke sana, yang jalur sebelah kanan kita ini buat arah sebaliknya. Jadi jalanannya sempit, terus juga padat. Kenapa saya lewat langsung dari Cibitung? Karena bisa kalian lihat jalanannya lebar ya. Dari sini kita tinggal lurus aja ngikutin jalan karena jalur ini panjang banget teman-teman. Oke, nanti kita ketemu lagi kalau sudah mau belok teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di daerah, apa ini namanya ya? Di sebelah kiri kita ini ada Virgi Motor, jadi deket sama Stadion Wibawa Mukti ya. Dari sini kita belok ke kanan menuju arah jalan kawasan industri teman-teman. Dan di sini udah ada lampu merah ya. Sebelumnya kan di sini nggak ada lampu merah teman-teman. Tapi sekarang sudah dilengkapi lampu merah karena di perempatan itu lumayan padat ya jalanannya. Ini namanya Tegal Danas, Cikarang. Daerah Kecamatan Tegal Danas teman-teman. Nah, di atas kita ini ada kereta cepat dan juga ada tol MBZ. Di bawah itu tol Cikampek, tol Japek ya. Untuk tol Japek sendiri lumayan padat. Ah, biasa main dari Jakarta. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Kalau kalian belok ke kanan itu menuju arah Meikarta dan kawasan industri. Kita belok ke kiri. Di sini pasar modern Kota Delta Mas, teman-teman. Kalau kita udah masuk wilayah Delta Mas sih enak ya. Jalanannya nggak terlalu rame, teman-teman. Dan untuk di daerah Delta Mas ini termasuk banyak sekali pabrik mobil ya yang besar-besar teman-teman. Seperti Suzuki, terus ada apa lagi ya? Mobil listrik juga ada banyak ya. Terus Hyundai salah satunya. Di lampu merah sini kita belok ke kanan. Kalau lurus itu bisa, tapi muter ya. Oke teman-teman, di sebelah kanan kita ini pabrik Hyundai ya. Mobil-mobil kereta banyak banget nih. Nah, jadi di sini kita nanti akan putar balik, nanti lewat jalur atas ya. Nah, ini jalur atas itu terkenal banget sama namanya wisata Bukit Hyundai. Jadi kita berada di atas dan pemandangannya itu langsung turun ke bawah ya. Dan kalau kita lurus ini masuk ke tol teman-teman. Tol baru ya, tol Jakarta Purwakarta kalau nggak salah. Jadi Japek 2 teman-teman. Kayaknya juga tolnya udah mau jadi ya sebentar lagi. Karena di beberapa ruas itu jalanannya sudah jadi teman-teman. Dari sini kita belok ke kiri. Kalau ke kanan saya kurang tahu ya kemana itu. Nah, ini tolnya ya. Kayaknya ini pintu masuk tol juga nih teman-teman. Jadi posisi pintu masuknya itu berada di Bukit Hyundai. Nah, bisa kalian lihat. Itu lautan mobil ya. Yang selesai dari produksi teman-teman. Dari sini kita tinggal lurus. Nah, ini termasuk jalur memotong saya kalau saya mau ke Loji dari Jakarta. Kecuali saya mau ke daerah Loji dari Subang, dari kampung saya. Nah, saya lewatnya
Karawang Kota teman-teman, karena itu yang paling deket ya. Wih. Dan untuk udara di sini jalanannya udaranya maksudnya adem ya teman-teman. Dan untuk jalanan ini juga dia nggak pernah rame teman-teman. Ya paling jalur sini tuh warga sekitar dan orang-orang yang tahu jalannya aja ya. Tapi kalau dari Google Maps sih pasti diarahinnya lewat jalur sini teman-teman. Kalau dari Jakarta ya, kayak saya. Kita keluar masuk ke Jalan Raya Loji. Di sini kalau kalian belok ke kiri itu menuju arah Karawang Kota atau Kalimalang. Kita belok ke kanan menuju arah Loji. Nah, di sini banyak yang jual ya teman-teman, jual batu kapur kalau nggak salah ini. Kalau kita udah di daerah sini sih jalanannya rata-rata ya teman-teman rusak. Tapi kalau udah ke depannya lagi sih jalanannya udah bagus. Di daerah sini aja nih yang jalanannya nggak bagus. Karena di jalur sini masih dilewatin sama mobil-mobil besar ya, kayak kontainer, tronton masih lewat jalur sini teman-teman. Karena di depan sana itu ada pabrik. Dan di depan itu cuacanya mendung ya. Ya semoga aja kita nggak kena hujan. Kalau udah di daerah sini sih kita udah deket banget ya sama Paranggombong. Nah, di depan ini ada simpang teman-teman. Kalau kalian belok ke kiri itu menuju Pasar Loji atau wisata Curug. Kita lurus. Nah, bisa kalian lihat di depan pemandangannya ya. Cakep bener teman-teman. Nah, kalau udah di daerah sini sih jalanannya sepi teman-teman, karena nanti kita akan lewatin hutan dan juga lewatin perkebunan. Jadi yang lewat jalur sini tuh rata-rata ya orang yang touring, jalan-jalan, dan juga warga sekitar. Jadi jalanannya itu nggak terlalu rame. Dan kalau dibilang sih jalanan sepi ya. Tapi pas kemarin di tanggal 1 Januari, puncaknya wisata Paranggombong itu macet banget teman-teman. Dan itu pertama kalinya saya ngelihat di TikTok Paranggombong macet. Karena saya beberapa kali ke Jatiluhur, Paranggombong, itu nggak pernah macet sama sekali teman-teman. Malah sepi ya hitungannya. Dan kemarin itu drill macet teman-teman. Pas kemarin tanggal 1 Januari ya. Karena kan di tanggal tersebut tanggal merah. Jadi orang-orang pada wisata, pada jalan-jalan. Yang biasanya Bogor itu macet, terkenal dengan macet, ini Paranggombong yang macet. Akhirnya teman-teman kita sampai. Nah, dari sini saya ambil jalan lurus ya.
Kalau belok ke kiri kan arah wisata Paranggombong. Nah, kita lurus saja ke atas. Dari sini sih jaraknya sekitar 3 kiloan lagi ya teman-teman. Jadi lumayan jauh nih ke sini. Banyak pemancing juga ya yang dari sana teman-teman. Wih, jalanannya tinggi juga turunnya. Kalau belok kiri itu bisa langsung menuju arah pemancingan ya. Kita lurus aja teman-teman. Wait, ada kambing lagi nyusu. Masih jalan. Banyak pemancing yang dari sana teman-teman. Wah, ini kita bener-bener ngelewatin hutan ya teman-teman. Di kanan kiri kita ini udah nggak ada kampung atau rumah warga. Dan kalau malam hari ini kayaknya gelap sekali nih. Nah, teman-teman, tadi saya nanya warga ya, karena kalau dari Google Maps sih ada jalannya, tapi jalanannya setapak kayak gini nih. Jadi untuk kalian yang menggunakan mobil, paling parkirnya di depan atau jalan kaki. Jadi kita nggak bisa langsung menuju wisatanya gitu kalau kalian menggunakan mobil. Dan kalau bisa sih kalian nanya-nanya ya warga sekitar. Ah ini teman-teman, pemandangannya gila, cakep banget ya. Buh, cakep Meng. Nah teman-teman, ini kita udah sampai ya. Buh, cakep cuy. Uh, Mantap. Nah ini jalan setapak ya. Jadi untuk motor aja, kalau ada motor kanan kiri, ya kita saling ngalah teman-teman. Mantap teman-teman pemandangannya. Dari sini saya ambil kanan deh. Wih, kalau ada drone, cakep banget ya teman-teman. Bu, Pemandangannya jelas sekali ya. Di sini saya mau foto dulu buat bikin thumbnail. Cakep banget nih teman-teman. Nah di depan sana banyak yang mancing tuh. Sebentar Mek. Cakep cuy. Uh, Parkirnya di mana ya? Enak ya? Yo bang. Ini saya mau coba
cari jalan teman-teman untuk parkir motor, dan siapa tahu ada tempat wisatanya ya buat bisa nitipin motor teman-teman. Nah, di sini kita nyantai aja. Kita coba cari jalan buat naruh motor ya. Aduh, kaget. Oh, di depan nih teman-teman, tempat penitipan motor. Mau parkir, Meng? Enggak, itu parkir. Ya. Oh, di sini banyak yang mancing ya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di wisata Pasir Kole ya. Nah, ini saya sedang berada di, kalau dibilang mah, lapangannya ya. Nah, untuk pemandangannya kayak gini teman-teman, cakep banget ya pemandangannya. Nah, dan untuk di sini juga kalian bisa untuk ngecamp ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat itu ada yang lagi ngecamp, dan di sebelah sana Paranggombong ya. Jadi sebelumnya kita ke wisata Paranggombong teman-teman. Nah, dari Paranggombong saya belokin ya. Nah, di sini kalian bisa parkir motor teman-teman di sini. Tapi kalau hujan ya pastinya blok ya motornya. Nah, jadi untuk di daerah Pasir Kole ini banyak bebatuan-bebatuan besar teman-teman. Dan untuk HTM-nya sendiri saya kurang tahu ini berapa, tapi saya tadi masuk sini gratis ya. Nah, ini nanti sih saya ada rencana mau ke daerah seberangnya teman-teman, Jatiluhur seberangnya ya. Nah, oke teman-teman, mungkin perjalanannya cukup sampai di sini saja ya. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya dan keseruan selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali.